Video ini harusnya udah aku upload tanggal 31 Desember 2020 lalu. So bagi kalian yang belum menonton video part pertama, quick review lengkap Redmi Note 9 ini, silahkan ditonton dulu biar nggak salah paham. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke, tanpa openingan lagi, kita lanjut ke part kedua. Sekarang giliran kita bahas apa aja sih yang aku temuin setelah menjelajahi fitur Redmi Note 9 ini. Dari info yang aku dapat, ada banyak peningkatan fitur di Redmi Note 9 seiring adanya updatean ke MIUI 12. Tapi kita bahas yang kiranya unik dan kelihatannya nanti sering dipakai aja ya. Oke, mulai dari yang pertama, tampilan awal. Pertama kali yang kita temui saat baru buka HP ya pastinya UI atau tampilan antarmuka di beranda. Dan di sini ada 3 hal yang menarik. Pertama ada di tema icon bawaannya, yang menurutku jauh lebih bagus dari MIUI yang dulu. Karena tampilannya jadi lebih simple, enak dilihat, dan user friendly lah atau mudah digunakan. Kemudian menu aplikasi yang menggunakan sistem laci yang unik. Adanya fitur kategori yang mudah diotak-atik, diubah-ubah, ya sesuai kebutuhan lah. Membuat ini jadi ngebantu banget biar tatanan aplikasi lebih rapi dan mudah dicari pengguna. Menu editnya pun juga gampang digunakan. Lalu yang ketiga, pusat kontrol yang terpisah sama notifikasi. Nah, di sini kalau kamu mau buka pusat kontrol, kamu scroll layar ke bawah dengan batasan layar tengah ke kanan. Kalau mau lihat notifikasi, sama, scroll ke bawah, tapi dengan batasan layar tengah ke kiri. Jadi kayak kepisah gitu guys, yang biasanya jadi satu sama pusat kontrol. Ini unik sih. Kemudian di pusat kontrol ternyata juga udah ada pintasan yang paling aku suka, yaitu mode gelap, mode baca, mode hemat daya biasa sampai ultra, dan mode rekam layar. Mantep dah, terutama mode hemat dayanya itu loh. Di setelan ini ada banyak hal yang mau aku bahas guys, tapi aku singkatin aja ya. So, di sini tuh aku ngebandingin fitur-fiturnya si Redmi Note 9 ini sama HP barunya Xiaomi yang akhir-akhir ini lagi hype banget ya. Ya, tahu kan ini HP apa? Ini Xiaomi Mi 20 series guys. Dan wah, gimana ya? Gila banget sih kalau ingat harga yang ditawarkan sama spek yang diandelin. Udah setara banget sama flagship ya. Dan value for money-nya itu loh menurutku tinggi banget. Dan aku tahu fitur-fitur di Redmi Note 9 ini karena ya habis ngebandingin sama fiturnya si Mi 20 series tadi, yang beberapa reviewer gadget bilang ada fitur-fitur baru di Mi 20 series yang tersedia bersamaan updatean terbaru MIUI 12. Dan ternyata fitur-fiturnya emang ada yang sama tapi tak serupa ya, begitulah istilahnya ya. Dan berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Di bagian tampilan ini ada fitur tersembunyi, yaitu fitur sembunyikan notes dan tampilan indikator baterai. Untuk menemukannya, pertama klik menu tampilan, scroll ke bawah, kemudian klik pusat kontrol dan layar notifikasi. Nah, dua fitur ini menurutku berguna banget. Fitur sembunyikan notes di sini membantu kalian kalau misalnya ingin gaming atau streaming atau semacamnya juga, biar nggak keganggu sama notes-nya. Dan ada 3 pilihan tampilan yang menurutku lebih lengkap. Karena ada pilihan sembunyikan notes tanpa menggeser icon notifikasi di atasnya, which is good banget. Kemudian fitur indikator baterai. Nah, di sini aku saranin untuk ganti indikatornya ke tampilan presentase angka di samping. Dari bawaannya yang cuma angka kecil di dalam gambar baterai doang. Soalnya biar lebih kelihatan aja. Ini bagus karena seingatku dulu nggak ada pilihan kayak gini di Xiaomi. Dan Realme juga ya. Good job lah. Nomor 2, suara dan getaran. Di menu ini ada fitur yang namanya getar saat diketuk, atau istilah kerennya itu haptic feedback. Di sini kita bisa custom 3 pilihan getaran, ada ringan, sedang, dan kuat, yang menurutku cukup keren lah. Karena ya bisa sedikit dimiripin lah sama haptic HP premium yang lebih tegas getarannya. Bagi yang butuh timbal balik getaran saat klik-klik HP, ini ngebantu banget ya. Nomor 3, aplikasi. Lebih tepatnya di sini ada fitur aplikasi ganda yang fungsinya itu buat menggandakan aplikasi yang sama sekaligus akun di dalamnya. So kita nggak perlu menggunakan 2 HP sekaligus buat punya 2 aplikasi dengan akun yang berbeda. Jadi fitur ini bikin lebih efisien ya, serasa kayak punya 2 HP gitu. 4, setelan tambahan. Di setelan tambahan ini kita fokus ke fitur pintasan tombol, yaitu tombol yang berfungsi meluncurkan fitur yang mau dipakai secara cepat.
tanpa membuka setelan terlebih dahulu. Di sini ada 4 fitur pintasan favorit yang udah aku pilih, yaitu ambil screenshot, jalankan kamera, luncurkan Google Assistant, dan buka layar split. Saat kita klik fiturnya, dia akan munculin video demo atau tutorialnya juga ya, biar cepat dan mudah dipahamin cara penggunaannya. Dan masih banyak lagi pintasan lainnya yang tentunya mudah di custom juga. 5. Fitur spesial. Nah, menu fitur spesial ini adalah salah satu yang aku banding-bandingin sama si Mi 10T series, guys. Soalnya di sini fitur-fiturnya tuh menurutku sama dengan Mi 10T series dan sama-sama menarik, unik dan berguna juga pastinya. Berarti ya tebakanku mungkin yang udah update ke MIUI 12 juga punya fitur spesial ini. Kayak game turbo yang fungsinya buat nambah performa saat gaming dan bisa juga memantau CPU, GPU, dan FPS. Bisa buat buka aplikasi sambil ngegaming. Mungkin kamu gaming sambil lihat tutorial gitu ya, entahlah. Kemudian ada kotak alat video atau video toolbox yang fungsinya itu buat menampilkan fitur-fitur menarik ketika menggunakan aplikasi video, contohnya YouTube. Di dalamnya ada beberapa fitur, contohnya memutar video dengan layar mati. Nah, di sini kamu masih bisa putar video walaupun layarnya kamu matiin atau sleep gitulah. Mungkin kamu mau dengerin podcast atau lagu di YouTube tanpa lihat videonya. Nah, bisa pakai fitur ini. Lalu ada fitur jendela mengambang atau floating window. Fungsinya untuk menampilkan jendela mengambang suatu aplikasi. Ini lebih mirip ke multitasking ya. Fitur ini bisa kamu pakai juga saat pakai dua fitur tadi, game turbo sama video toolbox. Kalau kamu klik dari pengaturan atau setelan, di dalamnya sudah tersedia tutorial cara penggunaan fiturnya. Kamu bisa pakai fitur ini untuk misalnya praktek langsung saat lihat suatu video tutorial atau untuk balas chat WA pas main game. Selanjutnya ada fitur ruang kedua atau second space yang fungsinya buat menyimpan dan menyembunyikan aplikasi, file, dan data-data kamu ke tampilan yang berbeda dari tampilan utama. Jadi serasa punya dua HP yang berbeda dan dua ruangan berbeda juga, padahal cuma pakai satu HP aja. So bagi kalian yang sifatnya private gitu bisa manfaatin fitur ini. Switchnya pun mudah, bisa pakai password atau dua fingerprint yang berbeda. Dan terakhir ada mode mudah atau light mode. Ini fungsinya buat ubah tampilan keseluruhan jadi lebih simple dan lebih besar biar mudah digunakan gitu. Kelihatannya fitur ini buat yang kesusahan pakai HP dengan tampilan dan aplikasi yang kompleks dan banyak ya. Yang suka simple-simple cocok juga pakai ini. Di Redmi Note 9 kamu bisa pakai aplikasi radio langsung tanpa harus plug in atau masukin audio jack 3,5 mili kayak biasanya. Soalnya HP ini sudah built-in antena atau udah tertanam antena di dalamnya. Terus esensi yang Ini tambah menarik sih bagi yang hobi dengerin radio ya, dengerin podcast gitu, makin dipermudah. Kalau menurutku sih radio itu bermanfaat banget karena ini bisa jadi salah satu sarana buat kamu dengerin lagu-lagu atau semacamnya, update berita dan lifestyle tanpa harus pakai kuota. Gratis lah pokoknya. Kamu pun juga bisa rekam suaranya dengan beberapa langkah seperti ini. Di sini ada fitur unik yang namanya Sky Switch atau Sky Skip. Kamu langsung aja masuk ke galeri bawaan, terus klik icon edit, terus cari icon awan yang ada tulisan langit atau sky. Ya. Di fitur ini kamu bisa ubah background langit di foto atau gambar kamu. Syaratnya langitnya harus bisa dideteksi ya, dan ada banyak pilihan background langit di sini, kayak tema cerah, sore, malam, bahkan background bergerak pun juga ada. Dan yang paling aku suka itu fiturnya bisa nyesuaiin kontras, saturasi warna, dan lain-lainnya di gambar atau foto kamu sesuai tema apa yang kamu pakai. Terang maupun gelap semuanya disesuaiin secara pas banget. Keren lah, suka pokoknya. Mumpung Xiaomi keluarin HP barunya yaitu Mi 10T series, sekalian aja iseng banding-bandingin fitur kamera bawaannya sama si Redmi Note 9. Toh mereknya juga sama dan mungkin ada sedikit fitur yang sama juga kayak di fitur Pro ini. Fitur Pro di sini menurutku termasuk lengkap banget ya buat HP harga segini.
Dan yang paling aku suka di fitur Pro ini, kita bisa ganti lensa kamera mana yang mau dipakai. Dan gak cuma untuk foto doang. Di sini kamu bisa pakai fitur Pro untuk video juga. Dan selain untuk foto, lensa makro juga bisa untuk video, guys. Di sini juga tersedia panduan yang berisi kegunaan fitur-fitur di kamera Pro-nya. Bisa dibaca-baca. Kemudian di kamera selfie, kamu bisa ambil foto tanpa harus repot-repot klik tombol shutter karena udah ada fitur rana telapak tangan. Cukup liatin telapak tangan, udah bisa selfie sepuas hati kamu. Dan kalau ngomongin selfie, kamera depannya juga bisa buat potret atau bokeh dan panorama, guys. Keren. Gak cuma belakang doang yang bisa, depan juga bisa. Dan hasilnya lumayan bagus loh. Dan yang terakhir ada fitur Kaleidoscope di dalam fitur video singkat. Jadi Kaleidoscope itu kayak gabungan cermin dengan sudut tertentu buat ngasilin gambar simetris yang beraneka ragam kayak gini. Dan di sini ada 6 pilihan bentuk ya. Lumayan lah buat video-video kreatif. Kesimpulannya dari semua hal yang aku jelasin tadi, Redmi Note 9 ini termasuk HP yang menjanjikan dengan fitur-fitur yang termasuk lengkap banget di kelasnya. Harga juga pas banget buat HP kayak gini. Value for money-nya tinggi lah. Harga 2 juta lebih dikit aja dapat layar lebar dan jernih. Fitur-fiturnya banyak, kinerja HP kenceng, desain lumayan oke, baterai gede, kamera kece. HP-nya juga tinggal pakai aja karena udah dapat screen protector sama soft case. Kayak yang aku bilang di awal, menang banyak lah pokoknya. So, itu tadi beberapa alasan kenapa si Redmi Note 9 sekarang jadi HP 2 jutaan paling recommended dan cukup banyak dicari orang. Mungkin itu ya, banyak reviewer yang ngebahas si Redmi Note 9 ini di akhir tahun ini juga. Dan semoga itu tadi menjawab sedikit pertanyaan dari kalian mengenai si Redmi Note 9 di akhir tahun 2020. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka, share ke teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe Zamata channel juga. Dan apa pendapatmu soal video review kali ini ya? Boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, and be creative. Ulangi dari awal kah?